Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau membahas alur cerita film action yang berasal dari negeri ginseng Korea, The Killer 2022, mengisahkan seorang sniper legendaris berdarah assassin yang kembali beraksi demi menyelamatkan gadis muda. Di dalam perjalanannya ia banyak menguak skandal penjualan gadis muda dan jenderal polisi yang ternyata orang yang telah melindungi skandal mafia tersebut. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Dibuka dengan memperlihatkan seorang assassin legendaris asal Korea yang bernama Kang. Namun setelah menikah dengan wanita cantik yang bernama Suni, Kang mengakhiri karir asasinnya demi kelangsungan keharmonisan rumah tangganya. Di pagi itu Sunny, istri Kang, meminta izin jika dirinya dalam beberapa hari ke depan akan pergi ke sebuah pulau bersama temannya dalam urusan bisnis. Namun karena temannya tersebut telah memiliki anak gadis, Sunny meminta Kang untuk menjaganya sementara ia belum kembali. Jelas saja Kang yang mantan assassin tak mau jika harus menjaga seorang gadis layaknya baby sister saja. Namun Sunny terus memohon dan memohon agar Kang mengabulkan permintaannya tersebut. Kang yang sudah amat sayang dengan istrinya mau tak mau mengabulkan permintaan tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya Sunny dan temannya berangkat untuk urusan bisnis. Sesuai dengan permintaan istrinya, pada malam hari Kang menjemput putri temannya yang bernama Yunji. Namun Yunji mengatakan jika dirinya malam ini akan menginap di rumah temannya yang bernama Yunho. Yunji meminta untuk merahasiakan kejadian ini karena ibunya akan sangat marah jika mengetahui perbuatan tersebut. Kang yang memang setengah hati menerima permintaan istrinya pun dengan senang hati mengizinkan Yunji. Ia juga memberikan sejumlah uang kepada Yunji untuk makan malamnya. Kang yang sudah terlelap tiba-tiba dibangunkan dengan dering handphone di mana Yunji meminta untuk dijemput di sebuah restoran. Ia beralasan jika saat itu ia mengalami sakit perut dan ingin pulang. Berbekal Google Map, Kang kemudian menemui Yunji yang saat itu tengah berada di restoran. Namun terlihat Yunji dalam keadaan baik dan malah terlihat asik bersama dengan cowok gebetannya. Saat diajak untuk pulang, Yunji malah menolak. Ia beralasan jika perutnya sudah dalam keadaan baik dan menyuruh Kang untuk pulang saja. Kang sebenarnya sangat muak, namun sekali lagi ia menuruti permintaan gadis tak tahu diri itu. Sebelum pulang, Kang melihat jika Yunji telah pergi dengan gebetannya menggunakan sebuah moge. Mulanya Kang tak peduli dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba istrinya mengirim pesan menanyakan bagaimana keadaan Yunji sekarang. Dari pesan tersebut Kang mau tak mau mengikuti kemana Yunji dibawa pergi dengan petunjuk sebuah alat pelacak yang ternyata telah ia selipkan di uang yang diberikannya tadi kepada Yunji. Rupanya Yunji dibawa oleh pacarnya, atau lebih tepatnya dijual kepada seorang germo yang bernama Suyong. Rupanya Yunho juga berada di sana, di mana sebelumnya ia telah dijual dan sekarang giliran Yunji yang bernasib sama. Kang yang sudah sampai di sana langsung menyuruh keduanya pergi, sedangkan ia sendiri akan membereskan anak buah Suyong. 아저씨, 저 배고파요. Keesokan malamnya saat Kang dan Yunji pulang makan malam dari sebuah restoran, mereka melewati jalan yang berada tak jauh dari tempat Yunji diculik. Terlihat banyak sekali polisi yang berjaga di sana karena ternyata seluruh pemuda yang dihajar Kang ditemukan telah tewas. Usut punya usut, ada oknum ketiga yang menghabisi para pemuda tersebut kecuali Suyong, di mana tujuan mereka tak lain agar bisnis perdagangan gadis muda tidak terbongkar ke ranah publik.
Keesokan harinya, detektif polisi yang bernama Lee menemui Kang di dalam rumahnya. Di sana Lee menunjukkan CCTV yang merekam di mana mobil Kang tengah mengikuti sekelompok remaja yang ditemukan tewas tadi malam. Namun Kang yang lebih jenius menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan jika hanya CCTV tersebut tidak bisa membuktikan jika dirinya terlibat, karena orang Korea banyak memiliki mobil yang sama seperti dirinya. Lee yang merasa lemahnya barang bukti memutuskan untuk pergi dan sekali lagi membuktikan jika Kang adalah orang yang sangat jenius. Kejadian tersebut membuat Yoonji sangat ketakutan, namun Kang menenangkan Yoonji dengan mengatakan jika dirinya tidak terlibat dalam masalah tersebut. Melihat wajah Yoonji, Kang kemudian teringat dengan masa lalunya, di mana ia tidak bisa menyelamatkan seorang gadis yang bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diperkaos oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Di waktu yang sama, Yoonji ditelepon oleh Suyeon. Di sana Suyeon mengatakan jika ia masih menyimpan pisau yang digunakan untuk membunuh para pemuda kemarin malam. Suyeon mengancam Kang jika akan memberikan bukti pisau tersebut kepada Pak Polisi jika Kang tidak mau menyerahkan Yoonji dalam kurun waktu 1 jam. Sebelum pergi, Kang kemudian memberikan gelang pelacak kepada Yoonji dan memintanya untuk tidak pergi kemana-mana. Setibanya di markas para mafia Germo, Kang meminta baik-baik pisau tersebut sebelum adanya pertumpahan darah. Namun Suyeon yang tidak tahu seberapa mengerikannya orang ini justru meremehkannya. Kang yang sudah tak ada pilihan lain pun akhirnya mengambil secara paksa dengan menghajar anak buah Suyeon. Selesai menghabisi anak buah Suyeon, Kang yang berniat kembali pulang dihadapkan dengan seorang asasin yang sama kuatnya dengan dirinya. Terjadi pertarungan sengit di mana Kang yang sebenarnya lebih diunggulkan memilih untuk pergi saja. Alasan tersebut tak lain karena Kang mengenali orang tersebut, yaitu Yuri, di mana ia adalah rekannya dulu semasa menjadi seorang asasin. Kang yang telah sampai di rumahnya menyadari jika ia telah terlambat, di mana Yoonji telah hilang diculik. Berbekal dengan gelang pelacak yang digunakan oleh Yoonji, Kang diarahkan ke sebuah apartemen yang digunakan untuk membuat film panas. Tanpa membuang waktu, Kang segera masuk dan menghabisi seluruh musuh. Gelang GPS tersebut rupanya telah direbut oleh Suyeon. Di sana Kang menginterogasi Suyeon dan menanyakan di mana Yoonji sekarang berada. Suyeon yang masih tak tahu semengerikannya pria ini malah berniat menggodanya dengan paha mulus miliknya. Namun godaan tersebut tak mempan untuk asasin berdarah dingin ini. Kang menyiksa Suyeon dengan beberapa tusukan pisau yang menancap di pahanya. Suyeon yang tak tahan lagi menahan rasa sakit kemudian mengatakan jika Yoonji saat ini berada di sebuah hotel. Setelah beberapa saat kepergian Kang, terlihat beberapa polisi datang ke tempat tersebut. Detektif Lee sangat terkejut setelah melihat keadaan Suyeon yang penuh dengan luka tusukan di pahanya. Di lain sisi, Kang telah sampai di tempat yang dikatakan oleh Suyeon. Di sebuah hotel tersebut, Kang yang baru masuk sudah ditunggu oleh 2 orang pria yang menggunakan sebuah kapak. Dan sudah dipastikan baku hantam pun kembali terjadi. Puluhan musuh telah rata tak bernyawa. 3 orang yang tersisa ketakutan melihat sosok Kang yang begitu kesetanan. Sekuat tenaga mereka melarikan diri, namun hal itu sia-sia, di mana Kang langsung mengancam jika mereka tak buka mulut maka detik itu juga mereka akan mati. Tersisa 1 orang pemuda yang meminta ampun dan mau buka mulut. Ia mengatakan jika bos mereka lah yang tahu di mana Yoonji dibawa. Secara bersamaan pria yang diakui bos tersebut jatuh dari atas gedung. Pelaku yang melemparkannya tak lain adalah Yuri.
Ia mengatakan jika Yunji akan dikirim ke Rusia esok pagi menggunakan sebuah kapal kargo, karena rupanya yang akan membeli Yunji adalah orang kaya raya dari Rusia. Namun sebelum hal itu, Kang harus terlebih dahulu melangkahi mayatnya. Terlalu pede itu tidak baik guys. Kang kemudian menendang Yuri dan masuk ke dalam hotel. Kang sepertinya tak benar-benar ingin menghabisi Yuri. Ia menyiapkan sebuah tali yang kemudian ia gunakan untuk mengikat dirinya dan Yuri sebagai pemberat agar ia bisa kabur dari hotel tersebut dengan cepat. Setelah berhasil kabur, sekali lagi langkahnya kembali terhenti setelah Lee yang sudah berada di sana dengan menodongkan pistol. Lee mengatakan jika Kang terbukti bersalah dengan adanya sidik jari yang berada di pisau yang ia gunakan untuk membunuh Suyon. Kang dengan santainya mendekati Lee dan berhasil membalikkan keadaan. Dengan todongan pistol tersebut, Lee dijadikan sandera dan masuk ke dalam mobil. Lalu mereka segera pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan Yunji. Setelah berhasil menyelamatkan Yunji, tiba-tiba sebuah mobil yang dikendarai oleh Bos Germo datang dengan kencang menabraknya. Di sana Kang berhasil menghindar di tabrakan yang kedua. Bos Germo keluar dengan darah yang berada di pelipisnya. Dengan menodongkan pistol, Kang memaksa Bos Germo untuk mengatakan siapa orang yang sudah membeli Yunji. Namun Bos Germo tersebut justru mengejek Kang dengan jari fuceknya yang mengakibatkan ia langsung ditembak mati. Kang kemudian mengambil handphone Bos Germo. Dengan bukti tersebut rupanya polisi sudah berperan dalam sindikat penjualan gadis di bawah umur. Kang kemudian memanfaatkan bukti tersebut untuk mengancam Lee membantunya menyelesaikan misi ini. Sebagai langkah awal, Kang menyuruh Lee untuk mengerahkan anak buahnya membersihkan area pelabuhan. Lalu setelahnya merawat Yunjin dan dirinya ke rumah sakit dengan penjagaan yang super ketat dari para polisi. Di luar rumah sakit terlihat Kang yang sedang berbincang dengan Lee. Di sana Kang mengatakan jika sebelumnya ia sempat melihat bagasi mobil Lee yang berisikan mayat Suyon. Terungkap jika Suyon sengaja dibunuh oleh Lee agar ia tidak buka mulut dengan para polisi. Tak hanya itu, Lee juga membakar mayat Suyon menggunakan alat kremasi yang berada di lantai paling atas hotel. Dengan semua bukti tersebut, Lee jelas saja mati kutu. Ia pun meminta Kang untuk tidak buka suara dan sebagai imbalannya ia akan mempertemukannya dengan orang yang telah membayarnya selama ini. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kang yang belum sembuh total dari aksinya kemarin bergegas ke tempat pria gendut yang menjadi tangan kanan Yuri. Di sana dengan santainya, Kang menembaki anak buah Yuri dengan keadaan tangan kiri yang masih memegang secangkir kopi. Pria gendut ini memohon kepada Kang agar ia tidak dibunuh. Kang yang dingin tanpa ampun menempelkan pucuk senjatanya dan bertanya di mana Yuri berada. Pria gendut yang ketakutan kemudian mengatakan jika akan ada pesta besar yang berada di sebuah resort mewah. Kemungkinan Yuri akan datang di pesta tersebut dan Kang bisa bertemu dengannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kang pun menghabisi si pria gendut tersebut. Setelah usai dengan aksinya, sekelompok orang tiba-tiba datang. Tenang, ini bukanlah musuh, melainkan petugas pembersih mayat yang sudah lama bekerja dengan Kang. Di sana ketua pembersih mengomel lantaran banyaknya mayat korban bergelimpangan. Ia mengatakan jika begini terus ia berniat akan mengundurkan diri saja. Kang kemudian mengatakan jika akan ada pesta besar sekali lagi dan ia akan membayarnya 4 kali lipat dari biasanya. Mendengar hal itu, ketua pembersih itu pun kembali bersemangat dan ia tidak jadi pensiun. Sebelum menjalankan misi yang terakhir, Kang terlebih dahulu menemui seniornya yang berada di organisasi pembunuh bayaran. Namun dia sudah pensiun dari dunia tersebut dan beralih kepada penjual senjata api ilegal. Di sana Kang meminta sang senior untuk merakitkan senjata sniper yang paling mematikan. Dengan konyolnya, sang senior yang belum pernah merakit senjata sniper terbaru tersebut kemudian membuka YouTube sebagai alat panduannya. Setelah menguji senjata snipernya, Kang menerima telepon dari Eugene yang berada di rumah sakit. Eugene mengatakan jika temannya telah meninggal karena bunuh diri lantaran depresi dengan kejadian yang telah menimpanya.
Kang yang mendengar kabar tersebut sontak membuatnya semakin geram dan berjanji untuk segera memutus mata rantai perdagangan manusia. Saat Kang menjenguk Yunji di rumah sakit, ia mendapatkan kabar dari Lee. Usut punya usut, ibu Yunji yang merupakan teman dekat istrinya bukanlah ibu kandung Yunji sebenarnya. Bapak dan ibu kandung Yunji dulunya adalah orang yang kaya raya yang telah meninggal dalam tragedi kecelakaan. Kang juga mendapatkan sebuah nama jika Kim Masume adalah orang yang dibalik semua ini. Ia merupakan seorang pak hakim yang sangat berpengaruh di Korea. Ia kerap kali membeli gadis-gadis muda sebagai alat pemuas nafsunya. Ia dan mengatakan pesta seks besar-besaran 1 tahun sekali bersama rekan-rekannya. Dan secara kebetulan pesta tersebut akan diadakan pada malam hari ini. Setelah mendapatkan lokasi pesta yang akan diadakan, Kang segera berangkat ke sana. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pembunuh berdarah dingin yang akan menghabisi seluruh mafia kotor yang melibatkan para elit pemerintah Korea. Dalam aksinya tersebut, Kang yang semula dibantu oleh Lee justru mendapatkan sebuah pengkhianatan. Polisi tersebut memang sangat licik guys. Ia tak takut dengan bukti yang dimiliki oleh Kang, dan menurutnya Kim akan membersihkan namanya karena dia adalah Pak Hakim yang memiliki akses dengan banyak pejabat elit pemerintahan. Untuk pertama kalinya, Kang dibawa masuk untuk menemui dedengkot utama biang segala masalah, yaitu Kim Masume. Di sana Kim segera memerintahkan Lee untuk menghabisi Kang, sedangkan ia akan bersenang-senang dulu dengan gadis muda yang sudah bersamanya. Di sisi lain, Kang yang hendak dibunuh kembali berhasil lolos dari maut. Ia justru membalikan keadaan dengan menghabisi seluruh anak buah Yuri, termasuk polisi korup yang sungguh menjijikkan ini guys. Tersisa Yuri, musuh yang paling kuat, mantan rekannya dulu di skuad pembunuh bayaran. Namun berbeda dengan 2 pertemuan sebelumnya, Kang tak mengampuni seniornya dan ia membunuh Yuri dengan tatapan dingin bak serigala kehausan darah. Setelah menghabisi Yuri, Kang kemudian menemui Kim yang saat itu telah selesai bermantap-mantap. Di sana Kim sangat terkejut bagaimana bisa Kang masih hidup dan terlihat baik-baik saja. Ia semakin pucat saat Kang bertanya tentang skandal yang membantunya mendapatkan gadis-gadis muda nan segar. Kim kemudian mengatakan jika setiap tahunnya ia mendapatkan pasokan gadis muda dari seorang germo yang ternyata dia adalah ibu angkat Yunji. Ia jugalah yang telah membunuh kedua orang tua Yunji dan merampas seluruh harta kekayaannya. Kim kemudian menawari Kang dengan sejumlah uang dan ia berjanji untuk membackup seluruh bisnis kotor yang dimiliki oleh Kang. Terlalu pede itu tidak baik guys. Kang yang merupakan sosok independen, tak berpengaruh, tak tersentuh, dan tak memiliki ikatan dengan siapapun, menanggapi tawaran tersebut dengan tertawa lebar. Dan kemudian keesokan harinya, Kang yang menggunakan handphone Kim menelpon ibu angkat Yunji yang saat itu tengah berlibur dengan istrinya. Saat berada di dalam mobil, ia sangat terkejut setelah menyadari Kang sudah berada di sana dengan menodongkan pistol di kursi belakang. Ia diarahkan ke sebuah tempat yang sepi, lalu tanpa kompromi, Kang menghabisi germo tersebut. Setelah tim pembersih melakukan tugasnya, Kang kemudian pergi menemui istrinya yang berada di sebuah pantai bersama dengan Yunji. Setelah diamati lebih lanjut, rupanya nih guys, kita baru sadar jika Sunny adalah sosok gadis yang dulu ia selamatkan saat mencoba untuk bunuh diri. Dan ia jugalah yang telah membuat Kang tobat dari masa lalunya sebagai seorang assassin. Sunny juga rupanya telah mengetahui bisnis temannya tersebut. Untuk itu ia memintakan suaminya untuk ikut terlibat agar ia dapat menyelamatkan Yunji. Sama seperti saat Kang menyelamatkan hidupnya dahulu. Dan kemudian film ini pun selesai.
Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Terdapat banyak sekali adegan berdarah yang telah dilewatkan oleh Mimin. Untuk itu akan lebih baiknya jika kalian menikmati film ini secara utuh ya guys. Ya udah ya guys, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.